kalau diceperin aja, asal aja nyeperin, potong aja gitu ya. Itu masih empuk aja tuh. Masih empuk aja. Itu gila tuh emang tuh mobil. Di Mercedes harus ada kayak penanda gitu, side marker. Jadi lampu kiri kanannya harus ada. Makanya kalau lampu amrik itu adalah di bagian sen depannya itu dia harus nyala. Kalau di seri-seri yang tua ya sampai 81 itu kita nyebutnya itu kan ada headrest tuh. Yes. Headrest. Headrestnya itu, sorry nih kalau bahasa gua bukan anak Mercy banget ya. Maksudnya yang gue tahu aja, yang gue paham dengan bahasa gua gitu ya. Jadi headrestnya itu kalau dulu tuh, kalau yang tua kita sebutnya headrestnya tuh gadang. Headrest gadang. Nah, karena bentuknya memang kayak rumah gadang. Bentuknya gitu ya. Cuman menurut gue sih dulu ya orangnya ketika dia meng-create itu mungkin karena supaya nyaman kali ya, senderan di leher. Ya. Jadi tapi bentuknya dia gadang. Dilihatnya kayak rumah gadang ya. Rumah gadang gitu. Nah, dan itu nempel sampai sekarang kalau headrest. Wah, ini rumah gadang nih. Kalau kita lihat Mercy gitu, gadang nih. Wah, gadang udah pasti Tiger tua nih. Tiger tua. Maksudnya dalam tahun yang tua ya, di bawah 80 lah gitu. Di bawah 80 gadang. Terus itu udah nggak gitu lagi. Di 80 ke atas headrestnya udah berubah, udah lebih modern lah, udah lebih bulat, modelnya yang biasa, yang bulat itulah gitu. Terus kalau joknya sendiri tuh modelnya sebenarnya dari dulu sampai sekarang mirip ya. Cuman kalau kita paham yang agak detail sendiri, sebenarnya kita nyebutnya tuh interior itu pisang. Kenapa gitu? Namanya karena dia garis-garis tuh. Kayak tekstur pisang. Enggak juga sih sebenarnya. Cuma gue nggak ngerti ya kenapa orang tuh nyebutnya pisang gitu. Teksturnya. Ininya interiornya tuh pisang gitu. Ya, banyak istilahnya berarti ya Mercy. Ada pisang, ada gadang, ada macam-macam Tiger itu penamaan itu yang spontan aja itu ya. Spontan aja, gadang lah, apalah pokoknya ya kalau kita main ya paham sendiri tuh apa yang maksudnya pisang atau apa. Nah, sebenarnya si gadang yang headrestnya gadang itu interiornya tuh kan orang bilang pisang. Sebenarnya antara pisang yang gadang sama pisang yang udah lebih baruan yang 80 ke atas lah, 81 ke atas itu beda loh sebenarnya. Kualitasnya? Bukan kualitasnya. Kalau kita lihat secara kasat mata garisnya sama. Tapi kalau yang muda pisangnya itu dijahit dari atas sampai bawah tuh, ke bawah. Jahitannya. Jadi jahitan belahnya gitu ya. Apa sih kayak di itunya tuh ada gitunya tuh dia di atas ke bawah. Tapi kalau yang tahunnya dibilang gadangnya itu dia dari atas ke bawah dijahit, terus ini ada jahitan, terus di sini ada model tuh kayak diklem gitu loh. Kayak di press. Berarti itu bisa dibilang kualitasnya lebih bagus apa lebih teknologinya lebih maju? Kalau sebenarnya sih, nah ini nih yang susah nih jelasinnya nih. Kalau gue sekarang nih, kadang-kadang kita main Mercy ya, kalau suka Mercy gitu ya, terus udah main lama-lama, kok kalau gue pribadi lama-lama, gue lihat tuh interior yang tua tuh dahsyat gitu loh. Lebih dahsyat lagi. Detailnya lebih gila sih menurut gue. Kayak yang tahun 77 ya. Tahun 77 tuh di klemannya itu kan jadi jahitan lurus terus ada diklem kayak di press gitu ya. Nah, di antara pressnya itu ada bintang-bintangnya loh kalau lo sadarin tuh yang tahun 77 ya. Nah, rata-rata itu emang agak sulit tuh. Kalau biasanya itu kan kedudukan orang sering didudukin segala macam. Nah, biasanya tuh lama-lama bintang-bintangnya itu tipis gitu. Jadi makin tipis dia. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa dapet yang masih kayak gitu, dan setahu gue itu cuma ada di tahun 77. Oh gitu. Udah nggak ada kali. Maksudnya kalau masih ada, temen gue punya. Oh gitu. Temen gue punya Blue on Blue itu. Jadi, kualitasnya masih bagus. Bagus banget. Itu rare banget. Tahun 77 bagus banget. Emang simpenan kali ya? Apa gimana? Ya kebenaran dapetnya sih memang masih terpelihara dengan baik ya itunya ya interiornya. Ada temen gue punya tuh tahun 77. Jadi kalau bisa si Mercy itu teknologi saat itu dia bikin kulitnya, apanya semuanya itu yang kalau bisa dia duluan ya selalu ya. Bisa dibilang gitu gak? Kalau menurut gue sih kayaknya iya ya. Gitu dari sisi
apa ya? Kualitas semua. Kualitas, terus ya nggak tahu ya nanti ya kalau misalnya ntar kalau dibilang ini ya lu emang demen Mercy apa-apa ya Mercy yang bagus lah ya, gitu maksudnya, ya. Cuman menurut gue sebagai ini menurut gue itu itu sih menurut gue ya gila ya, Mercy itu memikirkan semua detailing itu. Detailnya itu dipikirin banget gitu, dashboardnya segala macem. Sampai kalau sebenarnya kita bisa lihat juga tuh ya perbedaan yang tua sama yang muda. Itu dari speedometer. Speedometer? Kenapa? Speedometer. Kalau yang tua itu dia nggak ada RPM-nya tuh. Dia masih jam. Oke. Masih jam. Tapi kalau yang analog ya? Analog ada jam. Tapi ketika yang udah yang tahunnya di atas 80, dia udah pakai apa namanya? RPM, ada RPM-nya. Gitu. Okay. Terus apalagi yang unik ya dari Tiger tuh ya? Ya Tiger selain joknya, interiornya segala macam. Si Tiger itu kan kalau bisa dibilang dia shocknya sama itunya tuh kayak lu naik di situ tuh udah nyaman banget dari dia pakai pernya dari tadi lu bilang dari joknya aja udah ada pernya, gitu. Terus nyaman, dan menurut gue sih ya gue mungkin secara detail kaki-kaki, secara detail mesin mungkin kurang jago kali ya. Kurang paham gitu. Ada temen gue tuh yang lebih ini lagi. Ya maksudnya kan lo udah ngerasain. Udah ngerasain. Nah, menurut gue sih kalau Tiger itu sih kaki-kakinya memang beda sama boxer ya. Kalau si Tiger itu dia ada upper arm lah. Menurut gue tuh upper arm di depan itu untuk yang mengurangi inilah yang bisa nahan goncangan itu sih gue bilang dari itu, makanya dia enak banget lah. Itu kalau zaman dulu ya Tiger tuh kalau diceperin aja, asal aja nyeperin, potong aja gitu ya. Itu masih empuk aja tuh. Masih empuk aja. Itu gila tuh emang tuh mobil. Terus udah gitu, gue senangnya lagi tuh mobil. Nah, Tiger ini sebenarnya di tahun 77 itu, yang seri-seri 200, 250 tuh lampunya beda loh, sama yang 280-nya. Ini berarti walaupun headlampnya ya? Headlampnya gitu. Jadi emang apa ya, ngejelasinnya tuh kalau Tiger aja banyak banget sih. Banyak banget ininya. Banyak banget ya. Jadi 250, 200 dulu itu lampunya tuh dia kayak lampu Amrik. Bulat 2. Tapi dia nggak pisah. Nah, susah tuh jelasinnya. Nah, itu jadi dia tetap ada frame-nya, baru lampu bulatnya di dalam. Tapi itu Euro tuh. Bukannya Amrik. Karena kalau Amrik di Tiger memang lampunya pisah 2 juga. Tapi dia pisah memang kelihatannya. Jadi frame-nya itu masuk ke dalam lampunya gitu. Nah, ini ada yang nggak ngerti nih penjelasan Euro sama Amrik nih. Jadi Mercy itu dibuat di Eropa. Nah, ada ketentuan, ada requirement untuk masuk ke Amerika. Ketentuannya beda lagi. Beda lagi. Zaman dulu. Lo tadi ngomongin Amrik sama Euro. Ada yang nggak tahu nih Amrik sama Euro. Ada yang bilang, wah lampunya lampu Amrik, lampunya Euro. Nah, itu penjelasannya gimana tuh? Nah, gini nih. Nah, kalau lampu Euro itu dia bentuknya kotak aja sih biasa. Itu kita lihat requirement untuk mobil Euro ya? Ya, Eropa. Yang masuk ke pokoknya ke semua hampir ke semua negara sih modelnya masuknya kayak gitulah ya. Lampunya Euro itu. Lampunya Euro itu. Nah, jadi ketentuan untuk ke Amrik beda lagi. Nggak Amrik tuh punya ketentuan sendiri. Ketentuan sendiri. Jadi kalau gini, dia ekspor ke Amrik harus beda nih. Ngikutin requirement-nya di Amerika. Karena setahu gue ya, maksudnya nggak tahu ya juga kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, saya ditambahin. Setahu gue kalau di Amerika itu lampu jalannya itu lebih terang, udah terang. Udah terang. Ke lampu jalan. Ke lampu jalannya tuh dia udah terang. Jadi lampu yang ada di headlamp itu nggak boleh terang lagi. Nggak harus terlalu terang. Jadi hanya sebagai penanda bahwa itu ada kendaraan sedang jalan gitu. Jadi, nah terus udah gitu, gue nggak ngerti kenapa ya kalau masuk lampu Amrik itu lampunya mesti dibelah 2, jadi bulat-bulat. Yang satu headlamp jelas-jelas bener-bener buat lampu yang nerangin. Yang satu lagi lampu sifatnya kecil. kayak beam, kayak buat lampu beam lah, lampu beamnya gitu.
ketentuan Amrik itu dari dulu apa sekarang? Nah kalau sekarang gua nggak ngerti ya. Oke. Cuma kayaknya kalau Mercy sekarang kan masuk ke Amrik sama aja lah begitu ya. Ya, modelnya berarti sama aja. udah nggak ngikutin udah nggak ngikutin lagi. Kayak Cuma tadi ngomong si Tiger itu kan lo bilang ada lampu Euro, lampu Amrik, terus juga bumper Euro. nah, Bumper nah itu beda tuh. Jadi gini, kalau ada ketentuan safety sih sebenarnya kayaknya sih kalau di Amerika ya. Oke. Itu. Nah, Beda safety di Euro sama beda safety di Amerika Oke. gitu. Jadi kita mulai ke lampu nih ya. Kalau lampu Amrik itu pasti kan headlampnya tuh dibagi dua. Bagi dua pisah. Nah, ada lampu utamanya sama ada lampu yang bersifat kayak lampu kecil dan beam tuh. Yes. Nah, rata-rata tuh biasanya lampu kecilnya itu warnanya kuning gitu. Senja ya. Lampu senjanya warnanya Yeah. kuning gitu. Dan ketentuannya lagi setahu gue Amerika itu di Mercedes harus ada kayak penanda gitu, side marker. Jadi lampu kiri kanannya Oke. harus ada. Makanya kalau lampu Amrik itu adalah di bagian sen depannya itu dia harus nyala. Harus nyala. Jadi kan ada lampu sen tuh yang kuning tuh dua Ya, tuh. harus nyala terus. Dia harus nyala terus, tapi dia harus dua. Jadi bisa nyala juga dan juga bisa sebagai sen. Itu ngomong malam aja ya. Iya malam. Jadi lampu kecilnya dia udah nyala tuh, lampu sennya udah nyala gitu. Nah itu warnanya sih sebenarnya bukan kuning tapi ember disebutnya. Ember. Begitu pula terjadi di tail lampnya, di tail lightnya Tail nih yang juga. belakang, lampu belakangnya. Kalau yang Eropa itu kan lampu sen tuh kuning. Yes. Tapi kalau Amrik dia ada buntutnya sedikit tuh, warna merah di belakang. Oh. Nah dia juga ikut lampu kecil juga tuh barengan nyala. Ya. Tapi secara regulasi sebenarnya itu buat apa? Di Amerika, gue kurang paham ya karena gue belum pernah ke Amerika juga sih gitu. Jadi gue cuma tahu itu aja lah gitu. Literatur dari itunya ya. Literatur Amerika lah gitu lah. Terus bumper, kita bicara bumper itu sih mungkin nggak tahu ya dari sisi keamanan di Amerika ya waktu itu mintanya memang saat itu bumper itu lebih panjang Yung. Jadi kalau ibaratnya Lebih gede juga ya? hampir 1,5 kali lah jadinya dari bumper bumper yang Euro, standar, dari bumper Euro. Nah kalau bumper 2 lah, nah ada lagi nih beda lagi nih bumper 200 aja sama bumper yang 280 udah beda loh di Mercy. Ya. Di Tiger ya, di Tiger. Ya kan udah beda tipe juga kan? Beda tipe tapi beda bumper. Padahal kan kalau mobil lain mah orang cuma beda seri di mesin doang, kenapa bumper mesti dipisahin? Nah, jadi sebenarnya nih kalau kita mau bumper Amrik gitu ya, bumper Amrik itu jadi kalau kita buka gitu ya, bumpernya selain lebih panjang, terus pemakaian karet di samping kiri kanannya itu lebih banyak, lebih tebal, lebih gede, sama dia ada shocknya. Oh jadi kalau misalnya nabrak sekali Mengurangi benturan. lah, mungkin ada shocknya gitu. Tapi yang lucunya di tipe 200-nya Tiger ya, yang tahun 83 ke atas lah ya, itu bumpernya mirip bumper Amrik loh. Oh udah ngikutin. Bumpernya mirip bumper Amrik, walaupun dia bumpernya juga nggak lebih lebar, nggak 1 kali lipat, cuman secara karet-karetnya segala macam itu mirip bumper Amrik gitu. Tiger ada Euro, ada Amrik. Jadi kalau misalnya dia masuk ke Amrik, ketentuannya harus begitu. Harus begitu dari Mercy-nya apa kitanya sendiri yang ngerubah? Oh enggak dong, dari Mercy-nya. Dari Mercy-nya. Mercy-nya. Oke. Masuk ke Indonesia? Enggak. Masuk Indonesia ya Euro biasa. Euro ya, Euro. berarti ya. Euro. Gitu. Nah, berarti misalnya kita mau ke Amrik, kita rubah sendiri. Maksudnya? Enggak, memang kan ada Mercedes waktu dia masukin mobilnya itu ke Amrik udah begitu. Udah begitu. Udah begitu. Kalau Indonesia kan ke Euro kan, nggak ada yang Amrik. Nggak ada yang Amrik. Jadi kalau kita mau nih, nah emang rata-rata nih ya, ke orang-orang yang main Tiger gitu ya. Semua cita-citanya sih pengen American Style. American Style namanya ya sekarang. Kalau di sini disebutnya American Style. Karena bumpernya kita ganti, terus lampunya kita ganti. Rubah sendiri berarti? Rubah sendiri, beli sendiri tuh, belanja sendiri tuh. Dan itu cocok semua ya masuk ya? Masuk, plek-ketiplek. Semua memang sama lah ininya lah. Basicnya tuh sama semua sih, plek-ketiplek masuk. Cuman, zaman gue, nih contohnya aja deh. Zaman dulu pertama awal main Tiger, kalau kita mau beli bumper Amrik, itu 5 jutaan lah ya, 5-6 juta. Bumper Amrik? Kalau kita mau ganti ya, ganti. tampilan mobil kita nih, jadi yang Amrik. masuk di Indonesia,
yang benar-benar di Indonesia masuk look-nya itu kan American Style. Euro. Ya. Nah, kita pengen nih kan jadi American karena Style. memang tampilannya keren banget sih kalau American Style tuh. Jatuhnya ya keren. Jatuhnya keren banget. Jadi Dan itu kan kalau mau American Style berarti nggak cuma bumper doang kan? semuanya harus Lampu diganti dong. ya? Iya, lampu Depan termasuk belakang. nggak cuma headlamp, Ya, tapi si siapa namanya lampu sennya nih semua ya. harus jadi Amrik. Itu pun ada garisnya tuh sebenarnya. Jadi antara itu ada amber. Jadi ada yang amber sama kuning tuh ada dua tuh Jadi ini dipisah. eksterior aja berarti ya? Eksterior aja. ya? Kalau dalam sih, Dalam sih sama. kalau dalam ya enggak dong. Ada juga Amerik. Ya ini dong. Kan kalau yang paling lucu gini, mobilnya udah American Style, Iya. tapi kok setir lu kanan. Oh. Amerika setirnya kiri kan? Harusnya kiri. Enggak, ya Oh. enggak ini. Bedainnya di setir ya? Ini bercandaan gua aja Iya, sih iya, gitu. iya. Wih, mobil American Style nih, tapi setir lu masih di kanan. Iya, Amerika setir kiri semua, Amerika ya? setir kiri kan? Oh, Iya, bedanya itu. di situ. Yang Iya, lain nggak ada sama. Nggak ada, ya? nggak ada. Kulit apa semua sama. Sama sih rata-rata semua sama lah. Cuman emang sekarang emang kalau di era sekarang nih tahun 2023 ini ya untuk ngebangun sebuah Tiger jadi American Style tuh lumayan juga sih nguras koceknya. Oke, berarti Tiger ini udah termasuk mobil langka dan mobil artinya udah klasik ya, klasik Udah car lah klasik, ya. ya. Klasik car dan udah susah dicari ya. Susah. Artinya nggak susah. Ya sebenarnya sini karena populasi sih Populasi, sebenarnya ya. populasinya gitu. populasi Populasinya dulu tuh- ya artinya di Jakarta pun di Indonesia lumayan banyak ya masuk ya. dulu lumayan sih, gua nggak tahu ya jumlahnya berapa sih. Cuman ya dulu sih lumayan banyak lah Tiger. Dan Cuman itu kalau nggak salah zaman itu masih manual banyak kan. banyak kan masih manual, Masih manual. gitu. Dan Orang belum kalau suka zaman dulu kan kalau Matic tuh boleh dibilang mewah lah ya. Mewah. Selain memang harganya pasti dulu Di atas. mungkin belinya lebih mahal. Iya. Terus kedua, dulu orang takut sama maintenance-nya kan. Maintenance-nya. Nah, maintenance Matic. Cuma sebenarnya kan sama-sama aja lah ngurusnya Oke. kan. Ya tipikalnya sama lah ya. Jadi Ya. kalau ada orang pengen mau punya Mercy Tiger W123 itu masih banyak, masih ada. Masih cuman ada. harganya mantep sekarang. Harganya Yul. mantap ya. Heeh. Berapaan sekarang? Kalau misalnya let's say dia terakhir 86 ya. 86 terakhir. 86 itu interiornya beda ya. Interiornya udah fabrik tuh. Oh, udah fabrik. Karung, kayak karung gitu. Ya, pengertian fabrik tuh udah bukan MB-Tex lagi, bukan Ya, kulit. bukan kulit tapi kayak karung gitu modelnya. Ya, model bahan bludru ya. Bludru ya, kayak gitulah. Ya, kayak gitu. Itu terakhir. Sebenarnya ada juga sih, ada yang modelnya. Nah, ini yang ada juga tuh di antara tonton itu ada juga tuh yang kayak special order gitu ya. Interior tuh namanya Velours. Velours ya, dia kayak celana apa namanya? Kodurai gitu. Kodurai. Ada juga tuh yang kayak gitu. Cuman memang secara detail gue kurang paham ya. Maksudnya tapi ada lah yang interior kayak gitu. Itu range di berapa nih kalau di tahun sekarang? Kalau misalnya ada ketemu yang masih Gue bagus. pernah pakai dulu ya. Jadi kalau gue pernah pertama kali mobil gue 200 manual tahun 83. 83. Terus gue beli mobil lo dulu. Iya, gue tahun 85 ya. Enggak, itu lahir 85. 85 manual 280-nya. Punya lu Yung, gue Iya, beli dulu iya. kan 280 manual. Terus gue punya lagi Itu di tahun berapa ya? 2000. waktu gue beli dari lo. 2006? Oh enggak dong, gue beli dari lo tuh 2011-an kayaknya. Enggak 2000. Gue masih di Metro. Ya lo di Metro TV, di Metro TV itu 2009. 2010 lah. Iya, Anggaplah segitu. sih. Ya 2010 benar. 2010. 2010. Iya. 2010. Ha. Lagi itu berapa ya? Lagi itu pasaran di Pala 4, Pala 3. Enggak nyampe. Gue beli dari lo tuh 37, gue ingat Iya, banget. saat itu segitu. Oke, 37 juta. Sekarang kalau manual Ya, 200 atau 280e ya. ya. Kita bicara yang tahunnya yang mana nih? Kan Di range-nya panjang banget nih kan. ya oke, terakhir lah, tahun terakhir 8485 lah. 8485 ya. Matic manual. Matic manual berapa? Waduh, kalau Matic sama manual lumayan tuh. Si Matic-nya lumayan jauh sekarang harganya tuh bedanya. Karena si Matic itu jarang banget. Jarang sih, maksud gue emang Dulu banyak kan memang populasinya manual ya. dulu banyak populasi manual. Di Pala 100 ada. Kalau yang rapi bagus, cepean, manual ya, cepean. Oh, manual. Tapi kalau dia udah American Style, walaupun manual, Udah full spec ya. ya mungkin bisa pegoan kali ya sekarang. American Style 150-an. Karena belanja jadiin American Style aja sekarang berapa Yung? Oh. Bumper aja mungkin bisa 25-30 juta. Masa? Serius. Bensin ya, bumpernya doang, bumper Amrik. Ori itu ya?
Ya ori. Soalnya kan ada replika. Enggak dulu, itu adalah sempat replika tapi ya dia nggak ada PR-nya, cuman modelnya aja lah. Modelnya gitu. aja. Ya, kalau memang aslinya itu 30-an sih menurut gue. Sekarang buat jadiin mobil Tiger jadi Amrik gitu, menurut gue harus punya duit 50 jutaan kali. Jadi Tiger Euro itu yang standarnya ada yang seleranya mau Euro, ada yang mau American style. Nah, American style udah full spec tuh ya. Artinya Ya sebenarnya sih bukan full spec ya, cuma tampilannya lebih enak, lebih American lah udah. Ya. Amerika lah gitu. Jadi emang orang rata-rata kalau punya Tiger, aduh pengen banget dia jadi American style. Cuman kalau jadi American style ya itulah. Jadi ada dana lebih untuk untuk beliin bumper, untuk beliin lampu segala macam. Karena kan lampu sama bumper itu kan cuman diproduksinya di Amerika gitu. Jadi kan mesti nungguin orang-orang maksudnya ibaratnya yang punya akses lah bawa masuk ke sini kan. Dari Euronya nggak ada? Sebenarnya kalau dari Euronya nggak ada. Nggak ada. Oh, itu dari memang Amerika. Spek Amerika. Gitu. Ya itu banyak kan sih barang-barang yang dari junkyardnya di Amerika kayaknya dibawa ke sini. Berarti udah nggak ada produksi dong, masih copotan-copotan atau? Copotan. Ya ada beberapa yang gua tahu dari kayak di Instagram segala macam gitu, ada sih yang mereka masih bisa bawain NOS tuh ya, new old stock. Cuman harganya juga mantap. Itu pakai Tiger tahun segitu, masih interiornya semua full spec American style. Itu di jalan tuh orang udah. Nah, kalau buat gua sampai hari ini ya, hari ini nih, Tiger tuh kalau gue nyebutnya sendiri karisma yang tak tergantikan. Asik. Kalau buat gue karena dari mulai bentuknya, lekukannya, interiornya semua buat gue tuh karena gue jatuh pertama sama itu, jadi menurut gue tuh amazed banget gitu. Dan dia bodinya juga tebal banget ya. Oh iya. Itu bumper Amrik itu semuanya baja, Yung. Sebenarnya bumper 280-nya, yang 280, yang tipe 280 itu juga baja. Karetnya cuma di depan. Tapi kalau bumper yang 200 memang dia baja juga, cuma banyakkan lapisan karetnya. Gitu. Terus kalau soal ngomongin konsumsi bahan bakarnya, kalau 280, 200 itu kalau ngomong sekarang gimana? Bisa ya, namanya gini ya, mobil cc gede, badan gede gitu badan gede. Okay. Ya kalau ditanya boros sih, ya tergantung nih perbandingannya sama mobil apa gitu kan. Iya. Terus udah gitu teknologi mesinnya juga kan masih ya teknologi tua lah ya ibaratnya gitu ya. Ya dia masih pemakaian bahan bakarnya masih banyak. Ya masih banyak lah ya. Mungkin gua kalau secara detail mesin apa gue juga nggak begitu inilah ya. Yang AC-nya juga mesti gede ininya. AC-nya. Ya AC sih. Kompresor AC. Kalau zaman dulu kan memang aslinya tuh York tuh. AC York tuh, cuman kan brandnya. Gue pernah pakai tuh juga yang ada yang masih York. Mobil lo kan dulu masih pakai York tuh. Yeah. Memang sebenarnya jadinya mesinnya lebih berat gitu tarikannya. Sebenarnya sih nggak lebih berat sih ya, cuman kitanya aja kakinya memang kadang-kadang pengennya tuh cepet gitu. Padahal kan sebenarnya pakai Mercy kan buat nikmatin juga ya, enaknya, nyamannya gitu. Cuman emang rata-rata sih semua kompresor kalau zaman sekarang udah jarang yang pakai York. Udah jarang lah, udah pasti diganti yang modelnya Jepang lah gitu, karena yang bisa baru ya berarti ya. Bisa nggak masalah. Ini ganti ke Jepang kayak Denso atau apa gitu. Ya. Bisa. Cuman keotentikannya aja kurang gitu ya. Ya kalau buka mesin sih kan nggak terlalu kelihatan lah ya. Cuman kan kalau lu sebagai Mercy sejati kan, kalau ada yang nggak satu ini kan kurang ya. Ya sebenarnya kurang sih. Kita lihat juga dari sisi perawatan kalau lebih mudah buat gue sih nggak apa-apa. Malahan sekarang banyak juga tuh yang Tiger yang udah pada di swap engine lah gitu. Oh bisa ya? Swap engine ada, malah ada salah satu adalah punggawanya Mercy Tiger lah gitu ya. Punggawa. Itu dia yang pertama kali juga pernah nge-swap engine pakai mesinnya yang E220. E220 tuh mesin M111. Ya itu mesinnya enak banget lah. Nanti ya itu ceritanya di Boxer ya. Di Boxer. Nah, itu ceritanya di Boxer. Jadi Boxer itu setelah si Tiger ini ya setelah ini orang nyebutnya Boxer ya. W124. W124.
Ya Tiger menurut gue karismanya nggak tergantiin sih. Balik lagi Itu. jadi kalau misalnya lu suka Mercy banget, kalau misalnya lu pengen ada lagi Mercy itu di rumah tuh, yaitu Tiger. Mau sih. Cuman mau banget sih. Iya. Pengen punya Tiger lagi ya. Kalau yang sebelumnya, yang tuanya lagi, pasti itu lebih klasik lagi dan lebih lebih dahsyat lagi ya. Lebih dahsyat lagi. Kalau sekarang sih gue lagi coba mau kebo sih. Kebo. W108 tuh. W108. W109. W108, 109 Itu di lah. tahun? Itu tahun 70. Nah, Jadi kebo itu W109 serinya S-Class sebenarnya. S-Class. Makanya dia 280S. Ya. Ada 300 SEL. Oke, kenapa namanya kebo? Gede. Oh, karena kayak kebo. Kayak kebo, gede gitu. Bodinya juga gede. Bodinya gede banget gitu kan. Wah, gagah lah gede. Berarti itu era zaman tahun 70-an ya, itu yang make juga pejabat-pejabat. Iya, itu kelas topnya lah, S-Class-nya ya. Kelas kalau zaman dulu tuh paling tinggi lah S-Class gitu. S-Class sekarang juga dong masih. Sekarang ada, tapi kan S-Class sekarang itu kan di atasnya S-Class ada Maybach, ada S600 Guard. Oke. Udah keluarin lagi. Untuk Kalau untuk seri dari C, E, A gitu segala macam ya, yang paling tinggi ya S-Class lah. Jadi Mercy itu ada S-Class, C-Class, A-Class, B-Class, R-Class, G-Class. Era di bawah 90 itu kita sebutnya sebagai list beca. Oh, body list beca. Body list beca. Kenapa dinamain list beca? Kenapa list beca? Karena kalau kita lihat di samping pintu tuh, samping body samping ya. Body luar ya. Body luar samping di pintu itu. Pintunya tuh masih lurus begini doang. Terus ada garis tebel hitam, list hitam tebel gitu doang tuh. Sampai belakang ya. Sampai belakang. Nah, list tebel belakang itu kayak ya kita mikirnya tuh kayak beca gitu. Zaman dulu kan beca ada kayak bempernya tuh yang hitam gitu doang tuh. Nah, itu makanya ya nggak tahu ya, orang kita tuh lucu aja sih. Yang namain siapa nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya itu disebutnya list beca. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang tuh udah nggak top. Nah, dulu tuh itu belum two-tone ya. Kalau jadi list beca sama two-tone ya. Two-tone, list beca. Jadi kalau biasanya nyebutnya jadi list beca, pre-facelift sama facelift. Kalau list beca ya itu garisnya itu. Yang awal-awal. Di 90 biasanya orang nyebutnya pre-facelift. Pre-facelift itu karena apa? Karena si list becanya tadi udah nggak kelihatan. Ditutup lagi kayak bahan plastik gitu, ditutup itunya tuh udah nggak kelihatan. Sampai bawah ya. Sampai bawah. Jadi dia udah biasanya tuh warnanya 2. Ya, makanya dibilang two-tone. Two-tone. Atasnya tua, bawahnya muda. Ya. Biasanya begitu tuh. Nah, itu sampai bumper belakang, bumper depan kan? Ya, sampai bumper belakang tuh lurus. Ya. Nah, itu bicara gitu. Nah, di tahun 90 masih pre-facelift. Nah, diseru deh kalau ini panjang banget nih. Kalau nah, lanjut ya. Terus di tahun 93 Mercy itu si boxer ini nih, W124 ini mau peralihan nih sebenarnya mereka. Dia sebenarnya mau ngerubah body nih, mau nge-facelift bodinya nih. Oke. Tapi sebelum bodinya di facelift, dia ngerubah dulu yang dirubah duluan adalah mesinnya, Yung. Mesin. Body masih sama, Body masih sama. Nah, jadi kalau kita bilang masalah zaman pre-facelift sama list beca, itu tampilannya memang sangat berbeda sama yang udah di facelift. Pertama dari lampu depan. Lampu depan yang pre-facelift ya, list beca dan pre-facelift itu lampunya benar-benar exactly kotak ya. Dia kotak, benar-benar kotak. Terus grillnya itu tidak menyatu sama body. Jadi kalau misalnya grillnya kita cabut, dia si kap mesinnya tuh udah benar-benar lurus. Udah benar-benar lurus gitu aja. Nggak ada listnya ya. Nggak ada grillnya, nggak ada. Jadi grillnya benar-benar kecopot semua. Ya. Itu sama persis sama di Tiger. Masih yang lama ya. Masih yang lama di Tiger. Nah, kalau gue sih pribadi yang bener-bener gue sempat urusin itu adalah
yang pernah lo facelift, facelift 220 sama 320 yang gue pakai. Di tahun berapa lo? Karena menurut gue boxer yang pre-facelift itu ya Tiger ya. Maksud gue masih gue masih ininya mindset gue Tiger. Kalau modern mau berubah ya beli aja boxer yang facelift. Kalau itu pribadi gue. Ya, Nah ini kita balik lagi. Nah sampai tahun 90 itu ya lampu headlamp bener-bener kotak. Bener-bener kotak. Kalau dari tampilan belakang itu kan lampu sih sama ya. Cuman bagasinya beda, Yung. Oke, bagasi juga. Bagasinya beda. Kalau yang apa namanya pre-facelift ini, dia bodinya tuh apa ya? Kayak ada tempat garnisnya tuh. Dia memang panjang dan bolong gitu. Tapi kalau yang udah di facelift, bempernya tuh udah keluar, bagasinya udah keluar. Udah bodinya udah body ngebentuk body yang ngeratain sama lampunya. Kalau dulu kan masih di dalam tuh. Dan ini ngomong masih sama kayak si Tiger itu ada Euro style sama ada sama juga ya. Sama. Emang kalau orang sih banyak bilang yang suka sama bodinya 300e atau body pre-facelift itu mainannya banyak katanya dibilangnya gitu. Mainannya banyak maksudnya bisa rubah-rubahnya. Bisa berubah jadi American style gitu. Nah, ini kita masih bicara soal pre-facelift sama facelift. Oke, Ya kan? lanjut. Karena ketika nanti kita bicara facelift itu sampai bumper loh. Oh gitu. Jangan salah. Jadi si pre-facelift di bumper belakang ya. Bumper belakang itu beltnya cuman setengah, Yung. Cuman sampai nggak nyampe ujung ke body. Beltnya itu kayak karetnya ya. Ya bukan karet sih, dia sebenarnya sama. Fiber plastiknya itu juga tuh si itu ya. Katanya sih ya kalau bumper boxer itu tuh kalau zaman sekarang kan orang Euro 4 tuh. Euro 4 tuh yang apa sih? Yang kalau ibaratnya kalau ketabrak balik lagi. Oh, membal gitu. Nah, sebenarnya tuh bumper boxer itu udah begitu. Di zaman itu. Itu bahannya dari apa? Fiber. Ya bukan fiber kali ya, nggak tahu juga ya gue namanya apa ya. Mungkin kalau orang sana bilang Euro 4, cuman ya kalau kita bongkar nih, di dalamnya tuh sebenarnya ada busa. Ada kayak gabus gitu di dalamnya. Jadi dia yang namanya bumper ada benturan dia nahan tuh. Iya. Jadi kalaupun cuma kan kalau sekarang kan udah tua banget tuh mobil, maksudnya ibaratnya juga udah beda lagi. Kalau ketabrak udah pecah lah, udah bubar ya kan. Kalau gimana? Ya maksudnya waktu zamannya itu teknologi bumpernya tuh cakep itu udah. Kalau nggak salah Jepang juga si Honda juga udah ngikutin juga kan? Di tahun berapa tuh? Gue kurang tahu deh. Tahun-tahun segituan kayak misalnya Accord atau apa kan udah. Mungkin kali ya. Udah gitu. Gua nggak gitu paham sih. Udah. Oke. Ntar sotoy lagi gue aja. Gue nggak tahu. Ya, artinya teknologi si mungkin karena gue emang fanatik aja kali ya. Jadi gue ngerasa pokoknya semua yang paling bagus ya Mercy lah gitu. Ya artinya teknologi si boxer itu udah melebihi lah juga lah ya. Menurut gue ya. Ikutin. Ya lo seri 300e zaman itu udah electric seat segala macem. Tapi zaman itu desainer si mobil itu banyak kan kotak ya, kayak BMW M40 kotak, ya, kotak-kotak, kayak kotak-kotak gitu, ya, kotak, masuk bener. Boxer ya. Ya masuk boxer. Gitu. Dan itu desain itu everlasting ya, bisa dibilang. Ya awet lah. Awet ya. Boleh. Nah, terus boxer tuh ada lagi tuh anehnya tuh. Apa tuh? Anehnya adalah di spionnya. Oh, spionnya si boxer. Beda apa? Beda. Sih? Sebelah kiri pendek, sebelah kanan panjang. Kecil ya, sebelah kecil, sebelah kanan dong, sebentar. Yang kanan yang panjang. Yang kanan yang panjang, yang supir. Ya. Yang kiri pendek. Ya, itu kenapa? Itu sebenarnya sih katanya ya, itu buat nunjukin posisi supir ada di mana. Jadi dia setir kiri apa setir kanan. Untuk yang dari luar ya, kelihatan dari luar. Jadi kalau yang panjang di kanan berarti mobilnya itu adalah setir kanan. Padahal kaca beningannya udah kelihatan tuh. Iya benar. Malah ada fog lampnya lagi tuh di belakang sebenarnya. Kalau kita nyalain lampu tuh klek. Kita bisa tarik tuh 3 kali. Untuk itu juga untuk nandain kalau supirnya di sebelah mana, di kiri apa setir kanan. Setir kanan. Jadi posisi lampu tuh, lampunya si boxer kalau kita ke kananin gini nih,
klek-klek gitu, dia kan lampu headlamp. Headlamp yang awal. Nah, kalau yang kita tarik sekali, dia jadi fog lamp. Yang sebelah kiri tuh, yang bulat, dia nyala. Jadi nanti yang lampu depan itu nyala dua-duanya tuh. Tapi kalau kita tarik sekali lagi, itu kayak ada apa sih namanya? Kayak fog lamp belakang lah. Depan juga kan? Kalau depan yang kedua. Kalau depan yang kedua aja. Kalau yang ketiga itu fog lamp belakang yang nyala. Bukan yang depannya depan belakang? Enggak dong. Belakang doang. Jadi waktu kita nyalain lampu kecil kan itu? Lampu kecil, kalau lampu kecil kan cuma sekali. Nih ke kanan ya. Jadi kita ke kanan sekali itu lampu kecil. Kita ke kanan kedua kali lampu besar. Ya kan? Lampu besar. Kalau siang itu udah sampai kanan, udah nyala lampu besar ya, kita tarik ke depan. Kita tarik ke depan, dia jadi fog lamp. Jadi fog lamp. Ya kan? Sekali lagi kita tarik lagi jebret, dia nyala fog lamp belakangnya. Tapi lucunya fog lamp belakang itu cuma ada di sebelah kanan, di posisi supir yang nyala. Cuma sebelah. Dan biasanya kalau yang masih benar, ketika kita tarik ketiga kali, dia ada lampu orange yang nyala tuh di lampunya. Ada. Masih indikatornya ya. Terus itu fungsi lampu. Kalau lampu parkir beda. Dari yang tengah. Kalau yang fog lamp depan belakang itu modelnya tarik ke depan. Kalau lampu parkir itu dikekiriin. Kalau nyalain lampu kecil ke kanan, lampu besar ke tambahin lagi satu lagi. Jadi si Mercy Boxer ini udah memikirkan itu ya? Udah. Artinya sekecil itu untuk posisi parkir, karena kalau parkir malam posisi gelap di trotoar gitu kan, dia nyalain itu biar ada orang tahu lewat. Ada mobil lagi parkir. Dia udah pikirin buat keamanan juga sih. Itu nggak ngabisin aki ya? Karena kecil banget ya. Karena pernah ada yang kayak gitu, orang nggak ngerti, dikasih tahu lampunya nyala. Nah, jangankan gitu. Lah, lampu kabinnya Mercy kalau kita setting di tengah, kalau kita tutup pintu kan dia nggak mati langsung. Iya, redupnya pelan. Redupnya pelan. Fungsinya apa? Tahu nggak? Apa? Kalau kita masuk garasi, kan garasi kita biasanya gelap tuh. Yes. Nah, kita dibantu sama lampu si kabinnya itu. Makanya dia lampunya redupnya pelan-pelan. Itu supaya ketika kita udah masuk ke rumah, itu mobil baru mati. Jadi dia lampu kabin itu ngebantu penerangan. Itu adanya cuma di Mercy ya, redupnya pelan gitu. Menurut gue sih iya. Kalau yang lain kan tetap mati. Kalau yang lain kan tutup pintu mati lah udah. Ya kan kalau Mercy enggak. Itu bahkan di teknologi yang udah tahun 2000-an, itu lampu itu nggak cuma lampu kabin yang begitu. Lampu semua. Headlampnya juga sampai lampu belakang nyala semua. Begitu kita tutup, kita kunci dia masih nyala. Selang berapa detik dia baru mati. Ini kita kupas si Boxer ini banyak teknologi baru ya, kayak kunci, central locknya dia kan bukan mekanik kan, dia pakai angin. Iya betul. Itu zelep masuknya juga sebenarnya tuh dia ada 6 loh sebenarnya. Ada 6, 4 pintu, 1 tangki bensin, 1 bagasi. Iya, enggak, maksudnya teknologi angin itu di Tiger vakum. udah ada ya? Vakum. Udah. Vakum. Ya vakum. Oke, kalau di mobil lain kayaknya cuman jelek kasar gitu kan? Ya, karena dia sifatnya bukan pakai angin kan? Ya, pakai mekanik, elektrikal mungkin ya. Cuma kalau di ini kan dia modelnya pakai sedotan angin tuh. Sedot vakum. Sedot vakum. Nah itu ada pipanya. Nah kalau pipanya bocor, berarti. Nah biasanya nanti dia udah nggak sinkron tuh. Udah nggak ngunci. Ada yang ini mesti dan setahu gua kalau Mercy itu kalau kita ada kunci jebret gitu, kekunci kalau kita buka dari dalam dia pasti kebuka semua. Ngebuka semua. Ya buat keamanan juga sih kali ya. Juga. Nah itu teknologinya si Tiger itu ya. Tiger juga, Boxer juga sama sih. Si Boxer itu semuanya mekaniknya, terus setirnya, terus apanya semuanya udah. Nah, yang lain tuh belum ada ya. Setahu gue ya, gue nggak tahu juga tuh. Ntar kalau bilang belum ada, ntar yang produsen mobil lain ngamuk lagi. Ya maksudnya saat itu kan. Saat itu kan ininya teknologinya udah vakum lah segala. Itu juga kan kalau nggak salah lampu headlampnya dia pakai vakum juga. Pakai vakum dia bisa ngatur setting tuh naik turun juga tuh ketinggiannya kemana tuh. Ada juga tuh di situ di dalamnya tuh. Dari 93 rubahnya di mesin dulu. Ya kan? Beda mesin. Ya, yang 200 dulu, 230 dulu. 230 dulu yang masih pakai 102. Yes. Berubah menjadi 220. Nah, cc 2200. Iya. Nah, gua nggak tahu kenapa, pokoknya di era itu E-nya berubah jadi di belakang.
Di depan, sorry. Depan. Yang lama E220. E220. Ya. Nah, kalau di waktu sebelum di facelift body, kan mereka ngerubah mesin dulu tuh. Ya. Bodinya masih body boxer yang lama nih. Nah, keluarnya makanya 220E, 320E tuh. Ya. Tapi ketika bodinya dirubah, itu jadi E220 sama E320. Oh. Nah, E220 mesinnya M111, Yes. 320 mesinnya M104. Itu mesin Beda. inline. Inline. Mesin inline. Gitu. Perbedaan E di depan sama E di belakang, yang awal-awal E-nya di belakang. Nah, ya, Apa membedakan E di depan dan E di belakang? teknologinya sih ya menurut gue ya, kalau kalau M111, M104 tuh, setahu gue ya mereka udah pakai ECU. Udah pakai ECU. Kalau yang dulu kan Injection juga kan? iya, Udah injection. Mercy sih nggak nyebutnya injection ya, gue nggak. nyebutnya apa kalau? Ya, apa ya, nggak tahu lah gue juga deh. Oh, jadi kan buat awam kan orang asal sebut aja E200, E28, padahal E-nya di belakang. E-nya di belakang, E-nya di depan tuh udah beda harga loh. Udah beda harga dan beda tahun juga. Beda tahun juga, iya. Oke. Nah, semenjak tahun 94 itu ada E220, E320. Nah, sampai sekarang kan Mercy E300, semuanya E-nya di depan E-nya semua. di depan semua. Yang udah nggak ada yang di belakang semua. Udah nggak ada, udah nunjukin E-Class sama ini. Mesinnya sih beda lah. Mesinnya beda. Nah, Tapi terus kan ada lagi tuh yang tipenya E280. Nah, di era facelift ini ada perubahan yang lumayan signifikan tuh. Dari mulai kap mesin gitu. ya Kap mesinnya sekarang grillnya itu sifatnya kayak inner gitu. udah nyatu sama grill. Jadi si bodinya itu sama grill udah nyatu. Yes. Logo Mercedesnya bukan nempel lagi di grill, tapi udah di body. Di body. Udah pindah ke body. Kalau yang lama di grill ya. Di grill nempelnya Yang berdiri itu. logo Mercedesnya. Gitu. Terus lampunya memang kotak, masih kotak sama. Ya. Cuma kalau kita lihat dibuka lampunya itu di bagian Depan grill. apa namanya? Di grill. Di bagian lampunya, di apa sih penutup lampunya itu, dia bentuknya agak sedikit miring tuh. Yes. Miring karena ngikutin bodinya. Ngikutin kap grill, mesin. kap mesin. Ngikutin Oke. kap mesin yang udah turun ke bawah tuh, yang ngikutin grillnya itu ke bawah. Udah begitu tuh dia. Gitu. Terus memang selain itu juga di situ, terus bagasi juga udah berubah. Oke. Bumper juga berubah. Jadi si Boxer itu selama 10 tahun itu banyak ininya ya. Ya 3 kali tuh. 3 Kalau kali. menurut gua ada list beca, Pre-facelift pre-facelift sama yang sudah 2 facelift. ton itu sama facelift. Oh. Gitu. Nah, terus Kalau gua pribadi sih pernah pakai 300E sekali, tapi cuma sebentar. Kalau yang lumayan lama ya pakai E220 sama E220 manual Yes. sama E320 Matic dulu. Nah, dari semua yang lo pernah cobain dan lo pengalaman lo pakai, yang bandel tuh yang enak yang mana? Ya mesin satu M111 sama 104 sih. Yang Itu E220 sama 320. Di tahun terakhir. Dulu gue E220 gue itu adalah masterpiece. Nah, jadi ada lagi nih cerita lagi nih Masterpiece. boxer. Aduh, panjang banget nih kalau boxer nih. Iya. Jadi masterpiece itu Masterpiece itu hanya dibuat di Indonesia. hanya dibuat di Indonesia. Karena kalau menurut pandangan gue ya, nggak tahu Ya. lah ya orang mana. Orang Indonesia tuh senang tuh dengan penghargaan seperti itulah. Jadi Kenapa disebut masterpiece? Ya karena dia beda. Jadi gini, kenapa disebut masterpiece? Kalau menurut gue ya, orang Indonesia tuh senang ya kalau misalnya dianggap bahwa mobil yang dia pakai itu mobil kelas mewah lah, gitu. Mobil yang kelasnya Mercedes yang lebih tinggi kastanya dari Mercedes yang ada. Kenapa disebut masterpiece? Padahal masterpiece sendiri itu adalah Bukannya itu Boxer itu karya yang the best-nya, jadi disebut masterpiece. Di Euronya, di Jerman nggak ada. Jadi ini spesial Indonesia. Karena di masterpiece itu pertama, waktu kita beli mobil itu, kita dapat jam tangan. Spesial Ya. itu kalau nggak salah masterpiece itu di tahun akhir ya.
Masterpiece itu di pertengahan atau mau akhir tahun 95 lah. Di 95. Setahu gue sih di bulan 10 ya. Bulan 10 tahun 95. Oktober 95 tuh jadi Masterpiece tuh. September udah, September Oktober kali ya? Ya mungkin lah di range sekitar itulah. 95 ke 96 ada masih? 95 ada. Terakhir itu Masterpiece ya? Masterpiece, ya. Masterpiece itu ada dari mulai E220, 300, E320, sama yang paling tinggi E320 Masterpiece Sportline. Nah, tadi kan gue ngomong Sportline, ada lagi tuh Sportline-nya dia. Iya. Nah, itu tadi lo bilang edisi khusus. Kita Sportline aja belum bahas loh. Ya ntar. Gila ya, panjang banget ya. Boxer deh. Jadi Masterpiece itu tadi lo bilang edisi spesialnya beli itu dapat jam tangan. Sertifikatnya juga ada 2. Sertifikat jam sama sertifikat mobil. Gitu. Dan itu full spek kalau nggak salah. Udah ada kray belakang. Kalau kray belakang sih standar ya, rata-rata semua yang di E-Class itu ada kray belakang, dari mulai yang pre-facelift. Kalau list beca sih list beca sih udah ada juga sih. Kalau kray belakang standar udah. Cuma memang kray samping. Nah, kray belakang pun beda tuh, Yung. Kray belakangnya pre-facelift sama kray belakangnya si Masterpiece. Kalau kray belakangnya si list beca atau pre-facelift itu dia masih kayak ada tiang di tengahnya. Tiangnya yang teknologinya tiang. Tapi begitu udah di Masterpiece dia model kipas tuh. Model kipas bukanya begitu. Dan semua itu bisa kita operate dari kabin tuh. Dari kabin. Nah, itu si Masterpiece itu apa aja? Kray samping. Pertama, Masterpiece itu kray samping. Kray samping yang bangku belakang ya? Yang bangku belakang, kray samping. Jadi di kaca belakang itu harus ada tuh kalau Masterpiece kray samping. Kray sampingnya itu sebenarnya manual. Jadi kita buka kacanya dikit, terus di kraynya itu kita angkat, kita jepitin tuh. Terus kita tutup. Dah, itu kray samping. Itu udah jarang tuh ya kalau salah. Itu jarang. Banyak sih orang yang bukan Masterpiece tapi pengen punya kray belakangnya. Boleh aja. Boleh aja, nggak masalah gitu. Cuman memang si kray belakang ini karena memang populasinya cuma buat di Indonesia dan buat Masterpiece ya. Dan cuma buat Masterpiece. Jadi emang jarang banget. Sekarang mungkin kalau menurut gua mungkin orang jual bisa 5 juta kali cuman itunya doang. Harga copotannya itu. Harga copotannya. Karena kan emang jarang ya. Jarang, susah gitu. Kecuali biasanya kray samping itu didapat dari si Masterpiece itu. Kalau nggak Masterpiece dikampakin, yang punya Masterpiece yang lama tega banget gitu loh dicopotin buat dia jual sendiri. Gitu. Banyak lah yang kejadian kayak gitulah ya. Dan masih ada yang punya Masterpiece dengan lengkap dengan sertifikat dan jam tangan itu. Gue dulu punya lengkap. Punya gue lengkap tapi 220. 220 manual punya gue. Ada Masterpiece ada manual juga ya? Ada manual juga. Punya gue dulu manual. Dulu punya gue sih lumayan komplit lah, semuanya ada itu. Sertifikatnya ada, jam tangannya, sertifikat pun ada 2. Oke, jam tangannya ada logo Mercy-nya Masterpiece gitu ya? Jadi sebenarnya jamnya itu cuma warnanya putih. Gua nggak tahu ya mereknya apa ya. Gua nggak tahu exactly mereknya apa. Itu di bagian atasnya, di bagian atas sininya tuh logo Mercedes. Di bawahnya tulisan Masterpiece kayak handwriting gitulah, sama kayak di bodinya gitulah tulisannya Masterpiece itu. Nah gitu. Terus tadi ngomong ada edisi Sportline. Sportline tuh di tahun berapa? Masterpiece sekarang gue kasih perbedaannya lagi ya. Masterpiece itu selain ada kray samping udah pasti shift knob-nya harus bertuliskan Masterpiece. Shift knob. Bukan yang Sportline ya, tapi ya ini kita bicara Masterpiece yang belum Sportline. Belum Sportline. Shift knob-nya Masterpiece. Kayunya tuh kita sebutnya rosewood. Beda tekstur ya. Teksturnya rosewood. Jadi kayak bunga-bunga gitulah, kayak orang sebutnya rosewood. Karena walaupun 320 Sportline tapi yang belum Masterpiece. Itu kayunya tuh kita sebut Zebrano. Zebrano itu garis-garis. Kayak zebra ya. Kayak zebra. Tekstur kayu ya. Tekstur kayu. Nah, terus 320 itu kayunya Zebrano. Terus double airbag udah pasti. Kiri kanan. Nah, Masterpiece itu nggak punya laci depan karena dia gantiin sama airbag. Airbag. Makanya kalau kita punya Masterpiece, si lacinya itu di tengah, di konsol tengah tuh. Ada laci yang bisa dikunci di konsol tengah. Ada kraynya gitu. Ada kayak model kray gitu. Ya. Gitu. Terus
Selain itu juga dia ada seal plate. Seal plate itu yang kalau kita buka Di bawah bagian di bawah samping itu ada dari chrome gitu, tulisannya Mercedes-Benz tuh gede tuh. buat di sebelah kaki ya. Ya waktu incekan kaki lah Injekan ibaratnya. kaki ya. Itu ciri khasnya juga termasuk Nah, ciri khasnya selain itu. Nah, seat knob-nya juga tulisan Masterpiece sudah. Nah, terus di tahun 96 ada yang namanya Masterpiece Sportline tuh keluar. Nah, itu Sportline itu apa? Speknya cuma Masterpiece. Oh. Speknya Masterpiece, cuman setahu gue Sportline itu horsepower-nya beda ya. Lebih besar lah horsepower-nya. Makanya dibilang Sportline. Sportline, Sportline. Terus kaki-kaki lebih pendek udah pasti. Lebih ceper. kalau Lebih bisa ceper, dibilang. lebih ceper. Kenapa dibilang Sportline? Karena memang selain torsinya lebih besar, terus dia juga dari sisi kaki-kaki lebih pendek ya, lebih ceper, jadi lebih rigid lah. Berarti cc-nya juga gede dong, 320. Apa? Rata-rata kalau Sportline udah pasti, 320. kalau yang lama di 300e, kalau yang baru, kalau Sportline udah pasti di 320-nya Sportline. Kelebihannya Sportline lah ada teleskopik steeringnya. Steeringnya Teleskopik. 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 Oh, yang Jadi- lain nggak ada? Nggak ada. Jadi Nggak itu ada. ciri khas dari Sportline. Sportline.